saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita buka firman Tuhan kita di pagi hari ini di dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Baik teman-teman, mari kita bacakan firman Tuhan ini secara sponsor ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan teman-teman semua membaca ayat yang benar. Baik, kita mulai dari sekarang. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia melanjutkan kata-kata ini dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka firman Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, begini firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Sama-sama. dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur, dan aku akan mengembali kota ini. Amin. Baik teman-teman yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan pembacaan kita di pagi hari ini, maka saya akan memberikan tema buat kita pada pagi hari ini, yaitu kuasa dalam doa. Katakan amin. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema ini yang berkata bahwa kuasa dalam doa. Kita tahu teman-teman bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Atau mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan doa itu? Apa tujuan dari doa itu? Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, doa juga sama dengan komunikasi dengan Allah. Doa kita adalah doa antara manusia dengan Allah, itu adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Ya, dimana di sini dikatakan bahwa doa merupakan percakapan antara pribadi, ya, antara dua pribadi, yaitu pribadi manusia dan pribadi Yesus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dimana di dalam doa kita, ya, di dalam doa ini kita dapat menyampaikan segala sesuatu, keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Kita dapat menyampaikan segala ungkapan hati kita melalui apa teman-teman? Melalui doa. Nah, pada pagi hari ini kita belajar dari salah seorang tokoh Alkitab, ya, yaitu Hizkia. Bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana doanya itu yang telah ia ucapkan kepada Tuhan dan ia menerimanya. Ya, dimana teman-teman kisah Hizkia ini adalah, kita tahu bahwa si Hizkia ini adalah salah seorang tokoh Alkitab dan ia adalah raja Yerusalem setelah masa pemerintahan Ahaz. Nah, si Hizkia ini adalah anak dari Abia dan Zakaria. Ibunya Abia dan ayahnya Zakaria. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di masa pemerintahannya, ya, si Hizkia ini pada suatu ketika, pada suatu hari, ia mengalami yang namanya sakit. Dan sakitnya bukan main teman-teman. Di sini dikatakan bahwa penyakitnya itu ia hampir mati. Ya, ia hampir mati. Berarti kalau dikatakan hampir mati sama dengan koma ya, kalau sekarang ini, ya, dalam keadaan koma. Jadi teman-teman, di tengah-tengah ia sakit teman-teman, ketika si Hizkia ini sedang sakit teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Sudah lagi ia sakit, maka datanglah si Nabi Yesaya sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia dalam kondisi dan keadaannya yang sangat darurat itu. Maka Tuhan yang menyuruh si Yesaya berkata, sampaikanlah firman Tuhan ini kepada Hizkia. Ya, ia menyampaikan firman-Nya kepada
Hizkia melalui Nabi Yesaya, di mana di ayat yang ke pertama teman-teman, bahwa berkata, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bayangkan teman-teman, di tengah-tengah kondisinya yang sangat darurat itu, di tengah-tengah kondisinya yang hampir mati, tiba-tiba datang seorang utusan Tuhan, datang seseorang untuk menyampaikan firman Tuhan kepadanya bahwa ia harus menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya, menyampaikan pesan-pesannya kepada keluarganya karena ia akan mati. Yang seharusnya pada saat itu, kalau kita berpikir secara duniawi, pada saat itu bisa saja Hizkia, kamu apa-apaan ya saya? Kamu sengaja ya? Atau kamu berkeinginan untuk supaya aku ini mati secepatnya, supaya saya mati secepatnya? Bisa saja demikian. Tetapi apa tindakan yang dilakukan oleh Hizkia teman-teman? Ya, ia tidak melakukan hal yang demikian, tetapi ia di ayat yang kedua, apa tindakan? Bagaimana respon Hizkia setelah ia mendengarkan firman Tuhan itu dari Yesaya? Maka ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat itu ketika ia memalingkan mukanya dan ia berdoa kepada Tuhan, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Perkataan si Hizkia ini menunjukkan bagaimana ia tidak patah semangat dengan perkataan Nabi Yesaya. Ia tidak pernah kendor, imannya tidak pernah kendor dengan perkataan Nabi Yesaya. Meskipun kalau seandainya kita menerima perkataan itu di tengah-tengah kondisi kita yang sangat darurat, kita tidak bisa bayangkan jika itu kita dalam kondisi seperti itu. Tetapi si Hizkia, dia berusaha, ia masih berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika ia berdoa kepada Tuhan, teman-teman, ia menangis, mencucurkan air matanya di hadapan Tuhan. Ia berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memalingkan mukanya ke arah dinding, teman-teman. Dia berkata kepada Tuhan, ingatlah kembali Tuhan, bagaimana kehidupan si Hizkia selama ia sehat, bagaimana kehidupannya. Maka pada saat itu teman-teman, ketika ia berdoa kepada Tuhan, maka sebelum Yesaya ini keluar dari rumahnya si Hizkia, maka tiba-tiba berfirman lagi Tuhan kepada Nabi Yesaya. Berfirman lagi Tuhan kepada Nabi Yesaya. Di ayat yang keempat kita baca, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa teman-teman. Dalam doa yang dia ucapkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dia penambahan umur 15 tahun lagi. Ini sangat memberkati sekali teman-teman. Firman Tuhan ini sangat menguatkan sekali pada pagi hari ini teman-teman. Begitupun dalam kondisi dan keadaan kita teman. Jika kita mengaplikasikan dia dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh Hizkia di tengah-tengah kondisi atau keadaan yang sangat darurat itu, ataupun ia hampir mati. Mungkin di hal-hal yang lain kita mengalami bagaimana itu namanya tekanan. Namun kita percaya bahwa tidak ada jalan keluar selain dari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena di dalam doa ada kuasa. Amin. Amin. Teman-teman, yang harus kita ketahui di dalam doa, mengapa doa yang disampaikan oleh si Hizkia ini sangat berkuasa sekali, padahal kondisinya pada saat itu, bagaimana sikapnya dalam berdoa pada saat ia memalingkan mukanya,
Dia memalingkan mukanya ke arah dinding, dia menghadap dinding. Ya, kenapa Tuhan bisa mendengarkan? Kenapa doanya begitu luar biasa sekali, dahsyat sekali didengar oleh Tuhan? Kenapa teman-teman? Hal yang harus kita ketahui dalam berdoa teman-teman, hal yang harus kita pelajari dalam berdoa yang sesungguhnya teman-teman, atau dalam berdoa teman-teman, yaitu hal yang pertama adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Ketika si Hizkia ini menerima perkataan, telah mendengar perkataan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadanya melalui Nabi Yesaya, maka pada saat itu ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia tidak mengambil lagi bagaimana posisi yang seharusnya, teknik-tekniknya, ya, supaya doa kita didengar. Tidak. Di dalam doa kita, dalam kondisi apapun, waktu tidak membatasi, tempat tidak membatasi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya. Hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terbatasi. Baik itu waktu, tempat itu tidak akan membatasi kita dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kesungguhan hati kita, bagaimana ungkapan hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat pada saat itu ia menangis di hadapan Tuhan, ya. Ia menangis di hadapan Tuhan. Itu adalah kesungguhan hati si Hizkia, menangis di hadapan Tuhan. Dan ketika ia menangis, ia mencucurkan air mata. Dan pada saat itu teman-teman, ia berdoa kepada Tuhan, ingatlah kembali Tuhan, ya, apa yang telah kuperbuat di hadapan-Mu. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ketika kita benar-benar memberi hati kita, benar-benar fokus kepada Tuhan, ketika kita berdoa, maka yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Amin. Ya. Kemudian teman-teman, yang kedua, ya, berharap bahwa Allah pasti menjawab doa-doa kita. Ketika kita ada sungguh-sungguh, ketika kita telah sungguh-sungguh menyampaikan doa kita di hadapan Tuhan, mengeluarkan air mata kita kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita juga harus berharap, jangan berdua-dua hati, ya. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan anak-anaknya, ya. Tuhan pasti sanggup. Maka pada saat itu, ya, ketika Hizkia berdoa, ia berharap sepenuhnya bahwa Tuhan akan menjawab. Kenapa teman-teman? Karena di dalam Hizkia juga teman-teman, Hizkia juga merupakan pribadi yang hidup setia di hadapan Tuhan. Ya, ingat, dia mengingat kembali Tuhan. Itu menandakan bahwa dia benar-benar berharap, dia menceritakan semuanya kepada Tuhan, menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Ya. Tuhan, aku setia di hadapan-Mu, ya. Ya, hidup tulus hati. Kemudian dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, ya. Jadi ketika ia menyampaikan doanya kepada Tuhan dengan penuh harapan, maka pada saat itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon, ya, bagaimana Tuhan mendengarkannya. Maka pada saat itu, sebelum Yesaya keluar dari rumahnya Hizkia, sebelum sampai ke depan pintu, maka Tuhan kembali berfirman kepada Yesaya, ya. Dia berkata, sampaikan kembali firman ini kepada Hizkia bahwa aku telah mendengar doanya dan melihat air matanya. Maka ia akan memberikan penambahan umur kepada Hizkia 15 tahun teman-teman. Dia memberikan penambahan umur 15 tahun. Selain itu teman-teman, dikatakan di ayat yang ke-6, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Tuhan memberikan keamanan kepada negeri yang di bawah pimpinan Hizkia ini teman-teman. Itu luar biasanya, dahsyatnya kuasa doa. Kuasa doa itu sungguh luar biasa teman-teman, ya. Maka untuk itu teman-teman, di pagi hari ini kita diharapkan, ya, firman Tuhan sangat mengajak kita
ya sangat-sangat mengajak kita supaya kita ya ketika kita berdoa kita harus sungguh-sungguh, jangan main-main ketika berdoa ya. Jangan pernah main-main ketika berdoa. Ketika jadwal berdoa, berikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau tidak mau berdoa, nggak usah ikut berdoa ya. Tidak usah teman-teman. Tetapi berilah dirimu ketika waktunya berdoa, berikan. Berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan ada doa karena ngantuk, melampiaskan ngantuk. Teman-temannya yang lain pada berdoa, dia memuaskan dirinya untuk melepaskan rasa ngantuknya ya, untuk sementara saya menutup mata saya Tuhan. Jangan teman-teman, Tuhan tidak suka ya. Tuhan tidak suka orang-orang munafik teman-teman. Ketika berdoa, sampaikan apa yang menjadi keinginanmu di hadapan Tuhan, permohonanmu kepada Tuhan, karena kita tahu kan bahwa doa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan ya, komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Dimanapun, jangan jadikan penghalang. Oh, aku tidak bisa berdoa karena situasi di sini tidak memadai. Apa hubungannya? Saya tidak bisa berdoa karena orang yang di sampingku pada ribut. Apa hubungannya? Saya tidak bisa berdoa, kenapa? Karena tempat gak ada yang luas untuk menyampaikan doa-doaku di hadapan Tuhan. Jangan teman-teman ya. Kita tahu bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, waktu bahkan tempat tidak pernah membatasi kita di hadapan Tuhan. Maka untuk itu teman-teman, mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita imani setiap doa kita. Kita percaya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh teman-teman, dan berharap bahwa Allah pasti menjawab doa kita. Berharap pasti Allah menjawab ini ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak berdua hati, tidak berkata Tuhan jawab enggak ya, Tuhan jawab enggak ya, Tuhan dengar enggak ya. Jangan. Ketika kamu percaya, ketika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka percayalah Tuhan akan menjawab setiap doa-doamu ya. Maka ketika kita memiliki kedua hal ini, yaitu berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh dan berharap bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa kita, maka teman-teman, apa yang kita terima Tuhan, teman-teman, dan bagaimana ya kehidupan kita seterusnya teman-teman, maka yang kita ketahui adalah ketika kita melakukan kedua hal ini, maka kuasa doa itu akan nyata dalam kehidupan kita. Doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Seperti di ayat 4 sampai 6 itu sudah mencakup jawaban tentang doa Hizkia kepada Tuhan. Artinya doanya tidak sia-sia. Maka teman-teman, untuk itu ya tetap kita harus ya sungguh-sungguh dalam berdoa dan percaya, berharap bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa kita. Maka dengan kita berdoa dengan sungguh-sungguh teman-teman, berharap bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita, maka ya indah tepat pada waktunya Tuhan menepati janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan teman-teman. Pada pagi hari ini saya yakin dan percaya firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita semua. Amin.